Bukan aja gitu. Ditinggal nyalain dia lagi ngantuk. Aduh nong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin. Wa li kulli wa ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nerangna bab masalah wirai, hati-hati. Wirai itu hati-hati kudu masalah hati-hati supaya orang kepepet tembelak kudu. Tapi hati-hati dari perbuatan maksiat. Terakhir sing diterangna masalah wirai yaitu barang siapa sing ora hati-hati kawirai, maka sesungguhnya isi perut bumi itu lebih baik untuknya daripada zuhriha, luarnya bumi. Karena sesungguhnya orang yang tidak berhati-hati itu tidak punya iman di dalam hatinya. Itu terakhir. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali yuhe Ali aslul waroi. Aslul waroi utawi asline wirai atau pokoke wirai, pokoke hati-hati. Aslul waroi, aslul niku berarti asline atau pokoke. Waraun itu wirai ku hati-hati. Pokoke hati-hati iku tarkul harami, tinggal barang haram. Sing asli nema pokok utamanya hati-hati atau wirai iku meninggalkan barang haram. Wa malan barang-barang haram kang wis ngaramake sapa Allah Gusti Allah. Jadi ninggalna barang haram lan ninggalna barang-barang sing wis diharamake Gusti Allah. Iki beda. Barang haram karo barang sing wis diharam. Barang haram karo barang-barang sing wis diharamna karo Gusti Allah. Bedane ning apa? Barang haram karo barang-barang sing wis diharamane Gusti Allah. Barang haram iku barang sing diharamna Gusti Allah dhisik wae. Barang-barang sing wis diharamna Gusti Allah iku sing termaktub ning Al-Qur'an. Iku sing diharamna Gusti Allah. Prevensi lafaz ayat Bapak lupa. Al-khamru wal maisru wal apa? Maisru wal aslamu wa ma'ukhil lali ghairillahi bih. Memang enggak terakhir. Hewan yang disembelih tidak atas nama Allah. Terus dan lain-lain, anjing, keleng, babi, terus pokoknya itu udah dinas dalam Al-Quran, itu barang-barang yang sudah diharamkan oleh Allah. Terus barang haram itu barang yang sebenarnya halal tapi menjadi haram. Contohnya barang halal jadi haram,
Ayam mati ketabrak motor. Oh. Terus ayam bertengkar dengan kambing, kambingnya mati. Oh. Itu kambing kan halal, tapi jadi haram. Sing gue mah ya wis. Jadi haknya orang lain diambil atau nyolong. Ya, oke. Barangnya yang dicolong halal, sama yang dicolong adalah pari. Pari ini halal, tapi karena didapatnya dari nyolong jadi haram. Dan lain-lain lah. Ya. Jadi pokoknya bukan menerangkan masalah halal dan haram, tetapi di sini menerangkan bahwa asli atau pokoknya wirai atau hati-hati adalah tarkul haram dan barang-barang yang sudah diharamkan oleh Allah. Wa rasul karomi lan utai pokok eloman karomi atau kiro wa rasul karomi utai pokok eloman pokoknya atau asline atau ya pokok loman itu apa ya? Pokok ora pelit, pokoknya wong sing ora pelit, pokok utamanya ora pelit yaitu fitarkil ma'asi, ninggal maksiat, ninggal pira-pira maksiat. Oh. Bukan kok wong ora pelit iku bukan kok sering menehi, sering sedekah, sering membantu, bukan. Itu juga disebutnya orang pelit, benar. Tetapi sebenarnya yang menjadi pokok dari tidak pelit adalah mau meninggalkan maksiat. Oh, gue. Saya ulangi lagi ya, Ali, dari kanjeng Nabi ngomong ning Sayyidina Ali. Karamallahu wajhah atau radhiyallahu anhu juga boleh. Yang lain semuanya radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali Sayyidina Ali khusus bisa radhiyallahu anhu, bisa karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah itu pernah saya terangkan ya. Wajah karena punya wajah yang mulia. Karomah itu kemuliaan, wajah ya wajah. Punya wajah atau muka kemuliaan yang sangat mulia, bukan karena gantengnya, bukan karena saking bersih, bukan karena saking mencerahnya wajahnya, bukan saking mancungnya hidungnya, bukan. Jadi kemuliaannya wajahnya Sayyidina Ali itu karena tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Orang pernah dihilang sama sekali. Ya rapi-rapi kan. Di bagian atas, bagian cewek, emang kudu ditilang. Oh, ini. Berarti selalu menghindar. Nah, ini bukan menghindar, tidak dilihat. Cewek kalau usah ditilang gak bisa loh kan rapal yang di tempatnya. Masa salah tempat? Ya mungkin. Nah, itu kemuliaannya Sayyidina Ali itu karena tidak pernah melihat kemaluannya. Namanya juga kemaluan. Kalau dilihat ini juga penuh dengan kemaluan. Mukanya, muka kita. Oh, namanya juga kemaluan kok dilihat. Oh, itu manjing ning mata jadi raut muka. Oh, makanya punya sebutan karramallahu wajah, mulia wajahnya. Karena sama sekali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi punya orang lain. Oh, kayak gitu. Kemaluannya sendiri aja gak pernah dilihat, apalagi kemaluannya orang lain. Wis, kan di mau kok adoh teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jare Kanjeng Nabi, pokoke wirai, pokoke wong ati-ati yaiku tinggal haram, ninggal barang haram lan barang-barang sing wis diharam nah Gusti Allah. Wis ke pokoke wirai. Pokoknya berarti kan sing arane pokok itu dasar utamanya. Dasar utamane wong wirai adalah meninggalkan barang haram. Iki dasare. Contoh kayak dasar kayak gini. Ngaji itu dasare awalnya harus bisa iqra dulu. Itu dasar.
Tetapi sebenarnya yang dituju dari ngaji itu bukan Iqra, tapi Al-Quran. Ngaji kok. Dari ngaji maksudnya ngaji Al-Quran. Dasarnya kita bisa membaca Arab, membaca Al-Quran itu dasarnya pokoknya adalah dari Iqra. Tetapi yang dituju bukan Iqra-nya, tapi yang dituju adalah Al-Qur'annya. Tetapi kita tidak bisa langsung pengen baca Al-Qur'an langsung nih Al-Qur'an bisa. Harus punya dasar. Terus maning. Sekolah yang dituju itu ada tingkat menengah, ada tingkat ke atas, ada sampai tekan perguruan tinggi. Tetapi tidak boleh dan tidak bisa kita langsung ke tingkat menengah atau tingkat ke atas atau perguruan tinggi tanpa harus punya dasar dulu, namanya sekolah dasar. Itu kalau milik pemerintah namanya SD, sekolah dasar. Tapi kalau punya pemerintah agama depan namanya MI, madrasah. Madrasah itu madrasatun, pembelajaran, ibtidaiyatun itu awal, ibtidak, abtadi'u, ngawiti, awal, dasar. Pada sekolah dasar itu bahasa Indonesia, madrasah ibtidaiyah itu bahasa Arab. Pada dasare. Jadi semua ada dasarnya. Nah, pokok atau dasar dari wirai, hati-hati, adalah meninggalkan maksiat. Meninggalkan barang haram dan barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Tetapi sebenarnya yang dituju tidak meninggalkan barang haram saja. Itu hanya pokok. Wirai itu bukan pokok. Wirai itu hanya pokoknya meninggalkan barang haram. Tetapi yang dituju dari wirai, dari hati-hati, itu tidak meninggalkan barang-barang haram. Karena itu hanya dasar. Paling rendah. Ya Robi. Nah, berikan keceng. Ya kayak gue ya. Yang meninggalkan barang haram itu baru rendahane atau ya orangnya dasar ya masih rendah. SD kalau MTS orang kan masih rendahan SD ya beli. Masa pan rendah bayar orang naik pangkat. Jadi meninggalkan barang haram itu baru dasar dari wirai. Tapi yang dituju dari wirai sebenarnya adalah meninggalkan maksiat. Hati-hati dari maksiat. Terus waroksul karomi lan pokoke atau dasare loman awean iku adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Tetapi yang dituju dari loman itu bukan meninggalkan maksiatnya. Meninggalkan maksiat itu baru dasarnya. Jadi kayak gini nih. Kalau wirai itu dasarnya meninggalkan haram. Tetapi yang dituju adalah meninggalkan maksiat. Kalau loman ya, awean atau loman itu dasarnya itu adalah meninggalkan maksiat. Tetapi yang dituju bukan meninggalkan maksiat, tetapi yang dituju adalah ikhlas. Loman itu artinya legowo ikhlas. Legowo yang ikhlas. Alhamdulillah. Wis ngarane loman. Nah, kalau loman tingkatannya baru meninggalkan maksiat itu baru dasar. Baru dasare baik. Belum intinya. Belum pada puncaknya. Wirai kok hanya bisa meninggalkan barang-barang yang diharamkan saja. Hati-hati atau wirai kok hanya baru meninggalkan barang-barang haram, itu baru dasar, baru rendahan. Yang dituju atau tingkatan tertingginya dari wirai itu adalah meninggalkan maksiat. Loman kok baru bisa meninggalkan maksiat saja, itu baru rendahan. Loman yang tingkat rendah dasar. Yang dituju dari loman adalah ikhlas.
Wes paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali yuhe Ali innar rajulu setuhune wong lanang. Innar rajula rajulu anak inna. Inna itu kan tansibul isma, menasabkan. Innar rajula setuhune wong lanang iku laya beluhu yakti tumeka bil khuluqi sebab budi pekerti al hasani kang bagus. Tekaning apa? Mau kan ya beluhu yakti bakal tumeka datang kemana tumeka teka mengdi darajatan ing derajate aso imi dilanjut bae darajata so imi ing derajate wong kang poso alqa imi kang ibadah al mughazi kang perang fisabilillahi ing dalam agamane Allah wong kang derajate wong kang poso kang ibadah kang perang ing dalam agama Allah. Priye dimaksudke? Derajate wong poso sing lagi ibadah perang. Oh. Derajate wong poso sing lagi ibadah. Pada bae karo derajate wong poso sing lagi ibadah. Wong puasa kan ana sing ora ibadah. Maksudnya ora ibadah aku dolan bae. Dolan kan mending turu ibadah ya turu mah. Keder Bapak mampan ngomong turu. ternyata Sudah. ketika wong puasa turu wis ibadah. Jadi ana wong puasa sing ora ibadah. Apa meneng bae turu ternyata turu ibadah. Jadi dolan lah. Turu. Ya. Iya sekarang jam 6 jam ibadah. Berarti lamun dikatakan orang berpuasa sedang beribadah ya katakan jangan tidur lah, itu merendah-rendah ibadah. Ya wis mbok iku ngaji, baca Al-Qur'an, salat, wirid, kayak kowe lah ya. Nah, jarene Kanjeng Nabi sesungguhnya orang laki-laki itu bisa apa ya? Bisa tuh Mekah bisa datang, bisa mencapai. Seorang laki-laki itu bisa mencapai derajatnya orang puasa, orang yang sedang puasa, derajatnya orang puasa yang sedang beribadah. Saya ulangi, dipahami ya. Seorang laki-laki itu bisa mencapai derajatnya orang yang berpuasa sedang beribadah. Ibadahnya adalah perang di jalan Allah. Oh, itu ibadahnya butuh iya perang ya. Ibadah perang di jalan Allah. Nah wis butuh sholat, butuh baca Al-Quran, tapi berjuang. Nah ya, kalau sholat, waalaikumsalam. Nah ini sing. Hari sholat, sok dong ini. Sholat, baca Al-Quran, wirid, itu ibadah pribadi. Nggak bawa ke cewek, mahdoh, ibadah murni. Ibadah murni mahdoh sholat. Nah, wis. Nah, di sini ibadahnya bukan ibadah mahdoh atau ibadah untuk pribadi sendiri, tetapi ibadahnya adalah perang fisabilillah. Nah, sedangkan perang melawan orang kafir kayak zaman Kanjeng Nabi kan pelaka. Tetapi masih ada perang fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Ya, berjuang di jalan Allah macam-macam, kalau saya tenang, aku sesuai ya. Wes, yang penting sekarang
dawuhe Kanjeng Nabi, jare Kanjeng Nabi, "He Ali, wong lanang iku bisa mencapai derajatnya orang berpuasa yang sedang beribadah, yaitu ibadahnya perang di jalan Allah." Jadi ibaratnya begini contohnya, lagi puasa, lagi puasa, sing kawit esuk anjok sore nyiapna persiapan pan anak pengajian Isra Mi'raj. Pengajian Isra Mi'raj kan fisabilillah. Terus atau juga wong lagi puasa sing esuk sampai anjok bengi melu bangun masjid, melu bangun pesantren. Puasa kali puasa. Nah, kowe sing arane wong berpuasa ibadah fisabilillah. Seorang laki-laki bisa mencapai derajatnya orang yang sedang berpuasa, beribadah di jalan Allah hanya dengan satu hal, yaitu bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang baik. Tidak usah berpuasa, tidak usah ibadah fisabilillah, seorang laki-laki itu bisa mencapai derajat itu hanya dengan ya belughu bil khuluqil hasani, bisa tercapai hanya dengan sebab budi pekerti kang bagus. Paham? Jadi kepenak. Ternyata berbudi pekerti yang baik itu derajatnya luar biasa. Hanya melaksanakan budi pekerti, sikap yang baik, akhlak yang baik, itu katone mas sepele gawake dhewek, katone mas sepele perbuatan yang biasa saja, tetapi ternyata mempunyai derajat yang sangat tinggi. Derajat tinggi wis wong puasa berjuang di jalan Allah lagi. Wong puasa baik wis pahalane pirang-pirang, apalagi dalam keadaan puasa dia berjuang fisabilillah. Misalkan ya, Mang. Misalkan wingi ya. Ya gurung diemprai. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya ani yuhi ani kun ana hasira kata perintah bil amakun kana yakunu qauna kana yakunu qauna wa ma qawa ini enggak kun la takun ya kun la takun iya nah kun la takun fi'il amar kata perintah untuk kun ana adalah itu karena kan ana kun ana sira adalah bis apabila basyasan iku basyasan wong kang sumeh terus sumeh iku sumeh iku nyingiran apa sih? Senyum. Murah senyum. Sumeh iku gampang tersenyum. Kun ana sira. Kun ana sira iku basasan wong kang sumeh, wong kang murah senyum kae kowe. Fa innallaha mongko setune Gusti Allah iku yuhibbu demen, seneng sapa Allah al-basyasina ing wong-wong kang sumeh. Sumeh ku bahasa ini kira ana beli sumeh. Lah kalau kayak Kak sumeh. Nah hari ini apa? Bahasa ini Nyengir. Mesem lah perbuatane. Sifatnya sing murah senyum ke apa? Sumeh kan murah senyum. Butuh senyume tapi murah senyum, bukan senyum. Apa bahasa ini kene nih? Hari ini kita cuman sumeh.
sumeh ku. Kowe cuek malah. Cuek mah ora peduli yo. Ke murah senyum kok. Kasih imbau. Murah senyum Ini kan apa enggak. rasane. Ya wis kaya kowe lah. Hari ora langka istilahnya mah. Kowe hari anak istilahnya kan gampang kepenak nyebutane. Hari langka istilahnya ya wis gampang murah senyum kowe gampang tersenyum. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ya aliyuhe alikun ana hasira adalah dirimu. Iku basyasan wong kang sumeh, wong kang murah senyum. Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku yuhibbu demen seneng sapa Allah al-basyasi nak ing wong kang sumeh, wong kang murah senyum. Wa yubghidu lan bendu ku sengit, marah. Sapa Allah al-abu sa ing wong kang merengut, durung merengut. Al-abu sa ing wong kang merengut. Apa ke? Al kariha turkang besengut, merengut karo besengut mungkin apa aja ya? Apa kene-kene beda sing bahasane. Al abusa ing wong kang merengut, al kariha turkang besengut. Oh, diterusna al karihal wajhi turkang besengut raine atau wajahe. Oh, merengut tur besengut wajahe. Merengut misi merengut. Nah, merengut ya. Nah, merengut terus sing sijine besengut wajahe. Besengut wajahe jere bapak mah pada bae. Merengut, tapi mbon ning kene beda. Mungkin sebenarnya ana perbedaan. Wes. Hei Ali jere Kanjeng Nabi. Jadilah dirimu sebagai orang yang murah senyum. Karena sesungguhnya Allah itu suka, cinta, demen ning wong-wong sing murah senyum. Lan sengit Gusti Allah iku ning wong-wong sing berarti merengut iku ku apa? Galak. Kudu galak kok. Raine merengut Pak. Senyum kan. Laka senyume. Wes lah kaya kono bae lah. Bismillahirrahmanirrahim lanjut. Ya aliyu ya ali rasul ibadati. Oh, rasul ibadati rasul iku rasul sirah ainun mata. Rasul mesti ra kelingan. Udunun kuping rijelun sikil. Ora tahu lagu-laguan kayak gue. Rasul ibadati utawi pokoke kepalane. Rasul kan kepala itu pokok. Rasul ibadati utawi pokoke ibadah. Pokok itu ya berarti sing paling utama. Sing paling utama ibadah iku asumtu menang. Oh, asumtu menang. Bukan sumtu puasa. Soma puasa. Soma. Hari minta apa? Soma ya. Soma. Sona ya. Oh ya salah. Sona ya. Iku asumtu menang. Sing ngoknake. Ila kecuali ada yang lebih tinggi lagi dari menang. Dari Kanjeng Nabi kan rasul ibadah iku asumtu, pokoknya ibadah, puncaknya ibadah adalah menang. Tapi ada yang lebih tinggi kecuali illa min dzikrillah, kejaba saking zikir ning Allah. Ora maksudnya kecuali zikir ning Gusti Allah iku luwih dhuwur daripada menang. Jadi lamun orang zikir ning Gusti Allah ibadah sing paling dhuwur, paling pokok iku menang. Tetapi luwih dhuwur maning iku zikrullah, orang menang tapi zikir ning Gusti Allah. Kowe ya. Nah kene dayat njero cing.
Endah katon. Bisa ini bisa kamera. Ya bagian ngono kayak katon ora. Ora katon kok ya priwe. Kok kayak demit. Wes saya ulangi. Rasul ibadati asumtu ilami dzikrillah maksudnya memang yang paling utama ibadah itu diam. Ya. Memang yang paling utama ibadah itu diam. Tetapi diam itu ada ya. Tetapi bahasanya ya. Diam itu masih kalah dengan zikrullah. Bahasanya kan kayak gue kalah-kalahan. Referensi ya. Lebih tinggi derajatnya. Kok nggak derajat keting? Wes pokoknya yang paling utama dari ibadah adalah diam. Tetapi lebih baik diam itu dibanding tapi lebih baik tapi masih lebih baik zikrullah, zikir kepada Allah. Konon enggak. Tapi lamun orang zikir ya sing paling bagus ya diam. Tetapi lamun bisa zikir diam kalah. Ya, kalah-kalahan. Wis pakai kayak kowe lah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ini saya tegaskan lagi sebelum saya lanjutkan. Artinya ibadah yang paling bagus kudu kok wiridan terus, sujud terus, puasa terus, memang bagus, itu memang ibadah. Tetapi yang dituju dari semua itu kayak tadi saya bilang ada hanya baru dasar. Tapi kayak butuh masalah dasar, masalah dasar masalah mau ya. Jadi yang dituju dari semua ibadah itu adalah bisa diam, anteng. Nah, makanya kenapa anteng dari pokoknya ibadah? Karena sembahyang, ngaji, baca Al-Quran, wirid itu supaya kemudian setelah ibadah itu dilaksanakan dengan baik, ketika sudah dilaksanakan dengan betul, nanti akan imbasnya ada ketenangan dalam jiwa. Ketika sudah ada ketenangan dalam jiwa, terpancarlah di diri seseorang itu dengan ketenangan, kediaman. Orang kemerungsung karo batur pengen ribut baik, pecicilan pengen menang dewek. Terus apa maning? Petakilan atau maning gijak-gijik pamer barang baik. Ayo weh. Nintang maku ngalung ternyata apa? Gelangnya. Ngalung itu ternyata apa? Sen pakaiannya. Ratan ya. Oh, itu tidak ada ketenangan, kediaman. Atau apa sih mau bahasanya meneng anteng walaupun dia beribadah tiap hari nonsen bahasanya mah nonsen apa sih laka gunanya apa-apa wes itu yang saya maksudkan dari yang dimaksud dari nasihatnya wasiatnya Kanjeng Nabi ki mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ceridik maning. Ya Ali yuhe Ali kasrotun naumi utawi akeh turu. Kasrotun naumi utawi akeh turu iku tumitu. Oke, ingat-ingat. Ini enggak tahu saya kalau dalam puasa, tapi yang jelas wasiat Kanjeng Nabi kayak konon. Bukan hanya ning kitab Wasiatul Mustafa saja. Ini ning kitab apa baik anak. Ning kitab apa baik Bapak saya sering dengar. Kasratu naumi utawi akeh turu kaken turu iku tamu tu mateni alqol ing ati.
Iku tamu tu mateni alqalba ing ati wa tudhibulan ngilangake menghilangkan albaha ing padane ati. Oh. Selain membunuh hati, atine jadi peteng. Wa kasratu dzunubi lan utawi akeh dosa iku tamu tu mateni alqalba ing ati. Wa turisun nadama lan marisake ing getun. Marisake ing getun ku akan mewariskan penyesalan. Akan mewariskan penyesalan. Artinya terlalu banyak tidur itu bisa membunuh atau mateni hati. Artine mateni hati iku ngilangake cahaya yang ada di hati. Kalau di dalam hati cahayanya sudah enggak ada, kan gelap. Ari gelap kaya wong buta. Ari kaya wong buta kan rawuh mendi-mendi. Ari ora weruh mendi-mendi berarti wis padhape karo mati. Oh, artinya peteng, enggak ada cahaya itu seperti itu. Bukan kok mati atine terus kemudian mati ya ora katon sama sekali. Diibaratkan ketika sudah tidak kelihatan sama sekali, gerayang ketemunya apa? Ya lamun sing digureti korek ketemunya tembelek riwin. Jadi artinya pada baik kalau mati. Terus wakas 100 dzunubi lan kaken dosa iku mateni ati, maksudnya mateni ati bakal marisake penyesalan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ana manfaat antara amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu kulluhu fil haya. Seluruh agama itu ada dalam kemaluan. Seluruh agama itu pasti mengajarkan kemaluan, gitu aja lah kalau saya bilang pokok karena saya nggak tahu lafadznya. Jadi seluruh agama itu mengajarkan tentang kemaluan, malu, isin, pohon isin. Wa huwa utawi haya isin ku sing kepriwen sih. Wa huwa utawi haya isin maksudnya iku anta hafazo yen to ngreksa sirah arroksa ing sirah, menjaga kepala wa malan barang hawa kang mengku apa sirah yang termuat di kepala. Wal batnalan ing weteng wa malan barang wa'a kang amot apa weteng. Kang amot apa weteng. Kang ngemuat ya, kang ngemot kudu amot, kang ngemot. Ngemot iku memuat apa weteng. Saya ulangi. Sing diarani isin niku apa sih? Sing diarani isin jare Kanjeng Nabi yaiku antahfadzur ra'sa. Menjaga kepala dan seluruh sesuatu yang ada di kepala. Menjaga kepala dan seluruh yang ada di kepala. Berarti rambut, kuping ku wong kepala lah beli. Wajah itu ning kepala lah beli wajah. Wajahnya ning kepala. Artinya kepala kan ndaske kabeh. Seluruh kepala, bibir, hidung, mata, alis, seluruh yang ada di kepala itu dijaga. Ketika kita menjaga, itulah yang disebut malu. Ari matane dikaton-katonke, kupinge dikaton-katonke, lambene dikaton-katonke, terus apa meneh? Rambute dikaton-katonke. Iku ora duwe malu. Jadi jere Kanjeng Nabi sing diarani malu iku apa? Sing diarani malu iku antahfadho yen to ngreksa sirah arroksa ing kepala wa malan barang-barang apa bae hawa kang mengku apa sirah ing ma yang ada di kepala. Barang-barang apa bae sing ana ning kepala. Ketika kita jaga
kita jaga, tidak diumbar, tidak dibiarkan, adul-adulan rambut. Oh, berarti dijaga. Yang namanya dijaga itu tidak diumbar. Sing diarani jaga itu berarti diurus. Diurus itu berarti ya diurus. Ora diumbar katon-katon ke rambutnya, ora lanang, ora wadon, semua yang ada di kepala. Maka walaupun yang laki-laki ini auratnya adalah dari pusar sampai antara pusar sampai lutut, tetap saja kepala harus ditutup. Kenapa kok kepala harus ditutup? Walaupun nganggo topi, ketika metu bokatan isin nganggo peci, terus panyelit nganggo peci, pan jerep nganggo peci, pan macul nganggo peci, pan apa arane? Mancing nganggo peci, pan nawu nganggo peci, pan nyedot nganggo peci, bokatan isin nganggo topi ora apa-apa. Tapi yang sembahyang dia aja nganggo topi. Kowe. Ya artinya kenapa selalu ditutup itu bukti bahwa kita punya malu. Apa yang ada di kepala dan apa yang ada di kepala itu dijaga. Ditutup. Nutupi apa? Kuping. Nutupinnya ya dibersihin. Kudu ditutupi, sing ditutupi ki kepalane. Hari kupingnya berarti ya gue kak jaga aja sampai kupingnya ora kayak parane kayak arane apa nguping orang beli nguping kupingnya orang nguping apa sih nguping bro kupingnya orang nguping bu anak ngobrol rahasia kayak orang nguping. Berarti kupingnya orang dijaga sembarangan bae lah siane wong melu-melu dirungokna. Oh irung iki jagane butuh irung ditutupi ora bisa ambekan irung tutupi mah irung jagane ya aja ngambung sembarangan temblek diambungi. Maksudnya ada sing asli ya butuh tembelek, sing asli ya anaknya wong, ya diambungi, ora uli. Itu berarti dijaga. Kowe masa ora urung jagane irung. Kowe lambe ya pada baik. Butuh lambene ditutupi, ya angel lho ambekane. Ya ana sih sing ditutupi kae sih wong-wong sing bercadar. Kayak kan muka tomatane bae. Berarti menjaganya ada caranya masing-masing. Sing jelas jare Kanjeng Nabi sing arane malu iku menjaga kepala dan seluruh apa saja yang ada di kepala. Itulah yang disebut malu. Selain seperti itu, wa malan barang-barang hawa kang mengku apa? Salah. Mau ke wal batna bukan yang selanjutnya wal batna lan jaga ing weteng wa malan barang-barang ama kang ngemot apa weteng. Jadi sing diarani malu bukan cuma menjaga kepala dan semua yang ada di kepala saja, tetapi juga menjaga perut dan segala apa yang dimuat oleh perut. Sing diarani malu, ari wong ora duwe malu. Panganan sepira bae dientekna. Kowe artine tidak menjaga perut dan segala sesuatu yang dimuat oleh perut. Perut itu apa sing dimuat? Ya panganan, masa perut memuat batu. Yang gua aneh. Ya arane perut ya yang dimuat makanan bukan gendeng, bukan pasir, bukan kayu, bukan kipas angin kan diangan weteng. Artinya apa? Artinya
kipas angin juga bisa mancing ning weteng, watu bisa mancing ning weteng, pasir bisa mancing ning weteng, tapi nilainya saja. Contoh, duit sing panjang nggo tuku kipas, jatahe iuran nggo tuku kipas, ora ditukok nang kipas malah dinggo tuku sega goreng, mancing duit kipas ning weteng. Oh, niku misalnya. Kowe pindah alih pasir jatahe nggo gawe tempat wudu ning musala. Oh, duit pasir jatahe nggo tuku duit jatahe nggo tuku pasir nggo gawe tempat wudu ning musala, ora ditukokna malah dinggo tuku gorengan karo udut. Oh, ya mancing ning weteng. Berarti pasir mancing weteng. Oh, kowe. Wes, dari Kanjeng Nabi, seluruh agama itu mengajarkan kemaluan, mengajarkan malu. Kalau Bapak bilang pokok dari agama adalah malu, sing ora malu berarti tidak beragama. Nah, terus dilanjutkan ning Kanjeng Nabi, malu iku apa? Dari Kanjeng Nabi, malu iku menjaga kepala dan segala yang ada di kepala. Pertama, yang kedua menjaga perut dan segala sesuatu yang dimuat oleh perut. Oh, menjaga perut dan segala yang dimuat oleh perut. Awas hati-hati, bikin malu-maluin orang ya perut. Bisa bikin malu-maluin temannya ya perut. Wah, nyong nyesel nemen ngajak batur kemah. Ngisi-ngisini wong. Jak mertamu jabur pragat kabeh. Itu gara-gara perut. Jadi tidak menjaga perut dan apa yang dimuat oleh perut. Wis, iku keterangan Kanjeng Nabi masalah isin. Jadi areng orang duwe isin berarti tidak beragama. Agama itu isin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wis, bab masalah isin mung kowe mulu. Ganti masalah lain. Faslun ayadza fasun fil waroi. Kan tetap dalam nerake hati-hati, wirai. Warok atau wirai. Wirai ku hati-hati, hati-hati. Berhati-hati. Berhati-hati dalam masalah apa? Oh, suruh. Butuh berhati-hati supaya tidak kena temblek kakinya, bukan. Bukan berhati-hati supaya tidak kecojos paku kakinya, bukan. Bukan berhati-hati supaya tidak ketabrak sepur, bukan. Tapi apa wirai itu? Wirai atau berhati-hati dalam agama yaitu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali yuhe Ali, jare Kanjeng Nabi, ladina. Oh, oke, sampai tegas kayak kenen ke masalah hati-hati. Ladina ora anak agama. Ladina ora akena agama liman kedue wong. Jadi wong itu pada bae karo ora duwe agama. Ladina ora ana agama liman kedue wong. Oke. Apa dia? Iwen ki bacane. La khosyata. Kang ora anduweni wedi. Lahu kedue man. Ya wis. Liman kedue wong la khosyata kang ora anduweni wedi lahu kedue man. Kedue wong mau wala aklalan ora duweni akal. Liman keduene wong. Kedue wong mau. La ismata lan ora duweni pangreksa atau penjaga lahu keduweni wong teman wala iman lan ora duweni iman lahu kedue liman kedue wong la wara'a lan ora duweni wirai atau ati-ati lahu kedue wong wala ibadah lan ora ibadah lahu kedue wong la ilma lan ora duweni ilmu lahu kedue wong wala muru'ata lan ora duwe keperwiran atau harga diri
lahu kedue wong la sedekah ora duwe sedekah lahu kedue wong ki mau man wala amanalan ora iman lahu liman kedue wong ini dawa teman sih la sirro lan ora ana rahasia sama sekali lahu kedue wong atau man wala taubatalan ora pernah taubat ora duwe taubat liman kedue wong la taufiq lan ora duwe taufik atau pertolongan lahu kedue wong ora duwe pertolongan apa bakal ditolong wala sakho alan ora loman sakho iku loman ora awean li berarti liman kedue wong la hayaa liman kedue wong la hayaa kang ora isin lahu kedue man ini itu maksudku tak ulangi maning ya aliyu la dina ora agama lan ora ana agama liman kedue wong la khosyata kang ora duweni wedi lahu kedue man wala aklalan ora duweni akal oh ya wis kaya ngono jadi pirang-pirang keterangane Kanjeng Nabi termasuk diantarane kenapa ke dianjingna ning masalah wirai ning hati-hati karena keterangane Kanjeng Nabi pirang-pirang wong sing ora duweni agama pirang-pirang wong sing dianggap tidak beragama sing pertama yaitu wong sing ora duwe wedi ora duweni wedi ora duweni takut sama sekali karena ketakutan itu dasar dari keimanan takut iman itu kan bertakwa kepada Allah itu kan dasarnya itu dari rasa takut akan dihukum oleh Allah takut akan marahnya Allah takut akan siksanya Allah nah ari wong sing ora duwe wedi iku gak punya dasar keimanan jadi wedi rasa takut itu perlu karena disitulah kita punya dasar keimanan untuk semakin kuat iman itu kita kepada Allah itu dari rasa takut kita wis. Jadi pirang-pirang wong sing dianggap orang duwe agama yang pertama yaitu orang yang tidak punya rasa takut. Biji, nomor lorone wong sing orang duweni akal. Tidak beragama. Wong gila sih orang duwe akal kan gila berarti. Nah, terus yang ketiga orang yang tidak menjaga orang reksa. La ismata orang reksa. Reksa apa? Menjaga apa? Oh, yang ketiga ya mau ya. Yang ketiga orang yang tidak menjaga agamanya. Kayak konon. Jadi dianggap tidak beragama karena agamanya pun juga tidak dijaga. Yang keempat dianggap tidak punya agama dari Kanjeng Nabi yaitu orang yang tidak beriman. Beragama tapi tidak beriman. Jadi dianggap tidak punya agama. Imanku percaya. Tandai kemah, saya beragama Islam, tapi saya tidak percaya Allah, saya tidak percaya malaikat, saya tidak percaya kitab Al-Quran, saya tidak percaya Nabi. Berarti wong sing orang iman, berarti dianggap tidak beragama. Ngerti lagi ngomong bisa? Segi lima, kepan papat. Segi lima, wong sing dianggap tidak beragama yaitu wong sing lawaroa. Nah, makanya kenapa kebat masalah wirai hati-hati yaitu wong sing ora duweni hati-hati. Wong sing ora duweni hati-hati atau wong sing ora berhati-hati. Wis. Kula mun terakhir kok langkah keterangan wirai iku masalah priwen kok diterangkan Bapak. Sementara masalah wirai iku adalah hati-hati. Orang yang tidak berhati-hati itu dianggap tidak beragama. Tadi kan saya jelaskan saya tegaskan berhati-hatinya bukan masalah hati-hati ditabrak pukul dan lain-lain tadi loh ya. Wis, yang keenam yang orang yang tidak dianggap punya agama atau beragama lagi yaitu orang yang tidak beribadah. Andai kema beragama, ngaku Islam tapi tidak beribadah. Ya. Wis, ke pira? 7.
tidak dianggap beragama lagi atau tidak punya agama yaitu orang yang tidak berilmu. Oh, la ilma lahu, tidak punya ilmu. Orang tadi, orang yang beragama tadi tidak punya ilmu, maka dianggap tidak beragama. Oh, kepira mau kewalu. Orang yang tidak dianggap beragama lagi yaitu orang yang tidak punya harga diri. Wala muru'atan lan orang duweni keperwiran, orang duweni harga diri sama sekali. Jadi harga dirine jujur-jurna. Kayak gue. Harga diri ku apa sih? Ya harga diri kehormatan. Tidak punya kehormatan sama sekali. Itu walaupun dia mengaku beragama dianggap tidak beragama. Terus ke pira? Sana orang yang tidak dianggap beragama lagi yaitu orang yang tidak pernah bersedekah. Orang yang tidak mau bersedekah. Nah, tidak mau bersedekah. Lah sedekah ora sedekah. Nah, ora sedekah berarti ya ora sedekah. Tidak pernah atau tidak mau sama saja. Pernah atau tidak mau. Tidak pernah, tidak mau. Iya, beda beli. Beda ya. Tidak pernah bersedekah. Tidak mau bersedekah. Lamun ning kene iki la sedekah ora duweni sedekah sapa man. Ora duwe sedekah. Terus yang ke-10 dianggap tidak beragama lagi wala amanalan ora iman. Lho mau ya. Wala amanalan ora aman kedue wong. Ora aman, bukan iman. Alimun iman mau sing pertama wala iman, asike wala amanalan ora aman. Kedue iman. Ora aman itu berarti makanya kenapa sangat penting kene nggih prevensi hadise Al-Quran hadis ya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya, Al-Quran ya. Suruh taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian yang ketiga taat kepada pemimpin. Kenapa bagian semblesah kayak pemimpin harus kita taati? Karena kalau tidak ada pemimpin, pemerintahan tidak ada. Kalau tidak ada pemerintahan, negara tidak aman. Kalau negara tidak aman, orang tidak bisa beragama. Oh, makanya ketika orang tadi tidak aman, berarti dianggap tidak beragama. Orang aman itu berarti jiwanya terancam untuk mati. Oh, jadi Kanjeng Nabi, orang-orang yang yang merasa beragama tetapi tidak dianggap beragama diantaranya orang-orang yang tidak aman. Wala amanalah orang aman. Terus nomor pira mau buh wisan la sarro lahu. Jadi orang yang tidak beragama lagi dianggap tidak beragama maksudnya walaupun dia beragama tapi dianggap tidak beragama lagi yaitu orang yang tidak punya rahasia. La sirro lahu orang duweni rahasia lahu bagaimana tidak punya rahasia apa bae diceritakan ning wong urusane dhewek critakna wong urusane batur critakna ning wong urusane keluarga critakna ning wong tidak punya rahasia. Setiap orang itu pasti punya rahasia. Kalau sampai orang itu tidak punya rahasia berarti jadi Kanjeng Nabi dianggap tidak beragama. Oh, wis. Terus wis nembung pira maning wala taubata. Dianggap tidak beragama lagi orang yang tidak bertaubat. Wala taubata tidak bertaubat. Tidak bertaubat. Berarti menganggap agama tapi tidak pernah bertaubat. Karena ditegasna bahwa manusia itu pasti salah. Ya kan? Nah, makanya taubat itu setiap hari walaupun kita berpikirnya tidak punya salah hari ini. Maka ketika orang yang tidak bertaubat itu dianggap tidak beragama. Terus la taufiqo la taufiqo yang selanjutnya nomor pira orang yang tidak dianggap beragama lagi adalah orang yang tidak mendapat taufik atau tidak mempunyai taufik pertolongan.
Bukan hidayah, taufik itu pertolongan. Kalau hidayah itu apa? Tunjuk. Pertolongan itu ya berarti ya pertolongan. Ya sebenarnya itu hampir mirip tapi beda. Kalau taufik itu pertolongan, ya itu pertolongan Allah. Kalau hidayah itu petunjuk. Lahu kedemon. Jadi wong sing ora dapatkan pertolongan dari Allah. Orang-orang yang tidak mendapat pertolongan dari Allah itu tidak beragama. Ya, gue mau urusan Gusti Allah tahu. Terus wala sakhoah. Yang selanjutnya orang beragama tetapi dianggap tidak beragama lagi, yaitu orang yang orang loman. Wala sakhoah, orang loman. Orang loman. Berarti pelit, wong sing pelit-pelit itu berarti orang beragama. Kebalikan dari sakhoah sih, wala sakhoah. Terus selanjutnya liman lahaya alahu. Nah, oke, liman lahaya alahu. Terakhir orang yang beragama tetapi dianggap tidak beragama, yaitu wong sing lahaya orang duweni isin lahu kedue man mau. Wong sing ora duwe isin. Orang duwe isin. Lah mau ning pertama pasal pertama wis dijelaskan ning Kanjeng Nabi, isinku kepriwet? Isin iku jaga kepala dan semua yang ada di kepala, jaga perut dan segala yang dimuat oleh perut. Kowe wong sing duwe isin. Sing orang duwe isin berarti ya tidak menjaga kepala dan semua yang ada di kepala, dan tidak menjaga perut dan semua yang dimuat oleh perut. Kowe wis masalah orang beragama tetapi tidak dianggap beragama. Terus bismillahirrahmanirrahim. Masih ana waktu. Ya ali yuhe ali man utawi sapane wong iku lam yakun ora ana sapaman ora ana iku waroan hati-hati. Ora maksudnya ora hati-hati. Lam yakun ora ana sapaman ana iku waroan hati-hati, ora hati-hati. Lam yakun sih ora ana, ora hati-hati. Ora hati-hati. Nah, ke sana keterangannya ke masalah hati-hati, kudu hati-hati supaya tidak keinjek paku, bukan hati-hati supaya tidak ketabrak spur, bukan berhati-hati supaya tidak nabrak motor, bukan, tapi ning kene ke lam yakun ora ana sapaman irana iku waroan hati-hati anil maasi. Anil maasi saking pira-pira maksiat, berhati-hati dari berbuat maksiat. Fabatnul ardi mongko utawi wetenge bumi iku khairun luwih bagus. Saking hinane sampai diomong ning Kanjeng Nabi, wong sing kaya konon ke mau iku fabatnul ardi mongko utawi wetenge bumi, weruh isine bumi. Apa? Magma, lahar, panas, timah, apa maning bae lah, watu. Ya, perut bumi kan isi bumi kan ngeri. Ketika mengeluarkan isi perutnya, ketika bumi sudah mengeluarkan isi perutnya, seluruh manusia akan ning surat apa kan anak? Zalzalah ya. Zalzalah bagaikan beras yang ditapeni ya, ditapeni itu. Ya, memang kapuk dan bagaikan kapuk yang bertaburan dan bagaikan beras yang ditapeni. Terus bagaikan apa maning manusia ketika isi perut bumi sudah mengeluarkan isinya. Nah, wong sing ora gelem hati-hati ning masalah maksiat itu dikatakan oleh Kanjeng Nabi fabadnul ardi mongko utawi isine bumi iku khairun luwih bagus lah kedue man, lebih baik untuk dia. Akan diberikan kepada dia, akan lebih baik isi perutnya itu untuk dia, untuk orang yang tidak mau hati-hati menjaga maksiat. Min dhuhriha ketimbang saking gegere. Apa? Min dhuhriha ketimbang saking gegere bumi. Gegere bumi itu ada perutnya, ada gegere. Gegere bumi itu apa berarti?
Min zuhrian jabane bae lah. Geger itu zuhir itu kan jabah. Zuhriha jadi gegere bumi itu jabane bumi. Orang isine jabane bae, orang jerone. Jadi daripada luarnya bumi itu lebih baik isi perutnya bumi untuk orang-orang yang tidak mau berhati-hati dalam bermaksiat, dalam menjaga maksiat. Wis li ana ukra temene man wong ki mau wong sing ora gelem hati-hati jaga maksiat iku la imana ora ana iman fi qalbihi ing dalam atine man. Dadi karena wong sing ora gelem jaga maksiat iku wong-wong sing ning jero atine ora ana iman. Allahu akbar. Ini jadi cekas sih lampunya dinyalain. Sampai Pak Kosim sampai ngomong bocah ya ngaji dijaburi dine minum zamane nyong anak samu siji guys rebutan. Anak kan ngaji jabure sana minume Allah lagi ngomongin Pak Kosim ngomong si ben yang tak kedune kemudian mah pengen belajar ke kangelan angel laka waktu karena diukur-ukur kongkon angon wedhus salon sapi emang api diukur-ukur kalau boke kongkon angon bae kok ngarit bae ngaji bisa orang sing bisa ngaji pada orang gelem. Wis durung sih 4 ya 42 41 Allahu Akbar. Berapa sih? 14 tanggal 14 41 ya segini Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemailah hadratul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ke masih masalah wirai, hati-hati. Wirai atau ya wirai, hati-hati dalam hal maksiat. Ya Ali yuhe Ali man utawi sapane wong iku an'ama iku an'ama maringi nikmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man fasyakara maka syukur sapa man wa batala hulan nyoba sapa Allah ing man fasobara maka sabar sapa man wa asa alan gawe ala fastaghfara mongko nyuwun ngapura sapa man dakhala mongko mlebu sapa man aljannata ing surga min ayyiba ben saking endi-endi baik kepengin sapa man sa'a karep sapa man sa'a kepengin sapa man artinya ngene bismillahirrahmanirrahim ya Ali man an'ama Allah sapa wonge sing ketika dine nikmat ning Gusti Allah ketika dine nikmat keenakan kejembaran nikmat lah dine ning Gusti Allah fasyakara dia bersyukur ketika diberi nikmat dia bersyukur
wa batalahu fasobaro. Dan ketika orang itu diberi cobaan oleh Allah, kesusahan, kesempitan, kerepotan, dia bersabar. Fasobaro, bersabar. Orang tersebut bersabar. Wa asa'a fastaghfara, dan ketika orang tersebut berbuat kesalahan atau berbuat dosa, wasa'a itu berbuat melenceng, dosa, kesalahan, fastaghfara, dia meminta ampunan kepada Allah, istighfar, fastaghfara, orang tersebut memohon ampunan kepada Allah. Nah, orang yang seperti itu tadi diberi nikmat bersyukur, diberi cobaan sabar, berbuat salah, bertaubat, dakhala, maka masuklah orang tersebut al jannata, ke surga, min ayyi babin sya'a, dari mana saja dia kehendaki mau masuk, dari arah mana saja. Bayan sing ulor, pan sing kidul, pan sing wetan, pan sing kulon, sing dhuwur, sing isor oli, bebas. Artinya apa? Artinya Allah meridhoinya, meridhoi orang tersebut. Ya meridhoi itu ya wis ulilah gokon, terserah pan mancing surga lan dibae mangga Gusti Allah. Kanggo wong-wong sing ketika dine nikmat bersyukur, dine cobaan sabar, berbuat salah istighfar. Wis mung telu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali yuhe Ali. Cuman bagian katone sederhana. Kasih nikmat bersyukur, kasih cobaan bersabar. Katone kan sederhana. Ketika bersalah istighfar mung telu, tapi rata-rata ketika ada nikmat lupa. Ketika ada cobaan baru ingat. Kan seperti itu. Mending namun ingat, oleh cobaan tambah dugal, repot. Rata-rata kan ketika dapat nikmat itu kita lupa. Padahal sebenarnya dari Yai Qasim, angger anak wong sing lagi susah, iku mestine bunga. Ketika anak wong lagi susah, mestine kudune bunga. Kenapa kok kudune bunga? Karena bakale enak. Tapi angger wong sing lagi enak mestine sedih karena bakale ora enak. Kayak kuwi. Kayak Qasim kan ngendikane kayak konon. Angger wong lagi susah bakale kan enak. Angger wong lagi enak bakale susah. Kayak kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali yuhe Ali la tafrah. Aja bunga sapa sira, la tafro aja bunga sapa sira, innallaha sak temene Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah al farihina ing wong kang padha bunga. Kenapa kok ora uli? Walaika lan netepana sira bil husni kelawan susah. Fa innallaha mongko sak temene Allah iku yuhibbu demen sapa Allah kula hazinin ing saben-saben wong kang susah. Ya bu kenapa? Dawuh Kanjeng Nabi ini kayak kenen, ya dipahami ini kayak kenen. Priwen sih maksudnya? Ya Ali jere Kanjeng Nabi la tafroh, innallaha la yuhibbul farihin. Ali aja bunga kon, aja seneng-seneng kon. Seneng rauli, jadi Kanjeng Nabi seneng rauli. Innallaha la yuhibbul farihin, karena sak temene Gusti Allah iku ora seneng ning wong-wong sing pada seneng-seneng, pada bunga. Aja bunga kon, jadi Kanjeng Nabi ngomong ning Sayyidina Ali. Kon aja bunga, aja seneng kon, karena sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang bersenang-senang. Wa alaika bil husni fa innallaha yuhibbu kulla hazinin. Selalulah wa alaika bil husni. Jadi Kanjeng Nabi selalulah dalam kondisi husni, susah. Merasa susah. Selalulah dalam kondisi merasa susah.
bukan merasa selalu bergembira, merasa selalu susah. Karena apa? Fa innallaha yuhibbu kulla hazinin. Karena sesungguhnya Allah mencintai, yuhibbu itu mencintai, demen ning wong-wong sing selalu susah. Ning wong-wong sing lagi susah. Makanya kan ana dawuhe Kanjeng Nabi sing sejene dalam hadis yang lain, Allah mengabulkan doa orang-orang yang teraniaya. Berarti teraniaya itu kan berarti orang-orang susah. Ada lagi Allah mengabulkan doanya orang apa kemarin tuh? Yang kemarin tuh bukan susah, bukan teraniaya, tapi orang-orang yang asor ya. Orang-orang asor. Orang-orang asor itu kepriwen? Orang asor itu orang rendah, cuman rendahnya itu bukan rendah karena tidak punya pangkat, bukan karena rendahnya itu karena rendah badek. Rendah badek beda antara rendah karena nggak punya pangkat, nggak punya harta, kan direndahkan sama masyarakat. Biasanya kan orang yang derajatnya tinggi di masyarakat itu yang punya pangkat, yang punya harta. Yang di sini yang dimaksud rendah di sini adalah orang badek. Orang badek itu orang peduli ama apa sing diomongna, orang peduli apa sing diomongna ning dheweke. Orang peduli apa yang dia bicarakan dan tidak peduli apa yang orang bicarakan pada dirinya. Dan tidak pernah mendengarkan nasihat. Kowe wong asor, wong rendah. Nah, jadi Kanjeng Nabi, bagian kebaikan itu ada pada diri orang yang asor, pokoknya diikuti. Kalau memang di dalam diri orang asor itu ada kebaikan, jadi orang perlu kebaikan kalau Mbak Yai, kebaikan itu harus kepada para ustaz, tidak. Jadi ketika kebaikan itu ada pada diri orang yang asor, tetap katakan Nabi suruh diikuti orang asor tersebut. Wis, jadi akeh keterangan sing nerangna bahwa wong sing susah iku